Nih riftingnya, lampu jauh dekatnya, indikatornya hidup, terus lampu jauhnya nih lampu tembaknya hidup, lampu netralnya sama oilnya. Nah kayak gitu. Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mau sedikit mereview speedometer ya. Ini bisa dilihat untuk speedometernya sudah ada di depan kayak gini bentukannya, dan ini speedometer punya RZR ya, RXZ nih ya, kayak gini jadi bentuknya nih. Ya klasik sih. Ini ada dua tipe sebenarnya, ada yang kruman, yang list sebelah sininya, ada yang hitam kayak gini, terus ada yang kotak. Tapi saya pilih yang kayak gini karena buat ditempel di si RR. Instrumennya juga ya sederhana ya. Ini ada buat ampere bensin, kilometer, terus RPM ya. Ini buat oli samping, ini netral, high beam sama sen ya, lampu rifting. Nah untuk soket-soketnya memang berbeda sama si speedometer RR ya, karena harus di plug and play in ya. Caranya gimana ya, tentu saja kalian atur aja kabel-kabelnya, dicocok-cocokin, yang buat sen, yang buat rifting, yang buat netral, yang buat speedo. Jadi gampang aja sih sebenarnya, tapi ini harus dirangkai dulu pakai soket-soket. Ini pakai soket bawaan juga nih biar langsung colok. Ini sisa satu karena untuk CRR itu kan si ampere bensinnya sekaligus suhu ya. Nah kalau ini kan nggak ada buat suhunya, jadi ya cuma ampere doang, jadi kabelnya sisa satu. Tapi nanti mau dipasang, tapi harus langsung ke holder biar si ampere bensinnya itu berfungsi kembali ya. Nah jadi kabelnya beda dua kabel sih sama si RR ya. Ini jadi soketnya yang soket 6 ini udah full bisa dipasang, yang ini cuma dua kabel doang ini ya. Oke, ini sudah di plug and play in, tapi belum fitting sih, belum dicocokin. Tapi ini baru segini aja nih untuk bracket. Nah bracketnya juga jadi masalah karena untuk RXZ itu kan beda ya bracketnya nih. Sebentar saya ambil potongannya dulu. Nah ini dia teman-teman, ini tuh udah saya potong, udah saya gerinda. Jadi tadinya tuh kan kayak gini nih bracketnya nih, gimana ya. Nah kayak gini nih, nah kayak gini itu posisinya kurang pas, jadi saya potong seperti bawaan yang si RR nya, jadi tinggal dilubangin aja. Cuma ini pun beda, kurang dikit, jadi harus nambah plat mungkin nanti. Jadi ini sebagai patokan, bolongin satu, nanti yang sebelah sininya pakai plat buat bisa digeser-geser, karena kalau jaraknya itu kurang 1 cm lah ya ke sini, jadi ini lebih lebar ya bracketnya. Jadi kalau si RR agak dalam sedikit. Nah jadi ya nggak plug and play, bracketnya diakalin lagi kayak gitu ya. Nah sekarang saya mau coba colokin, pasang ke si RR, terus nanti kita cek tampilannya kayak gimana ya teman-teman. Menurut saya sih cakep, klasik banget. Oke lanjut ya teman-teman, untuk speedometer RXZ sudah terpasang nih, bisa dilihat tampilannya jadinya ya kayak gini. Menurut saya sih tampilannya sangat-sangat klasik banget jadinya. Ya cocok-cocok aja sih ya, cuma memang ada beberapa ubahan, yaitu tentu saja bracketnya. Jadi saya tuh bikin sendiri dari plat, jadi platnya disambung di dalam sini, nggak kelihatan ya. Sebentar, coba saya terangin dulu. Nah ini ada plat di sini di dalam, kelihatan nggak sih dari sini kali ya. Nah ini ada plat nih di sini, jadi plat panjang kayak gitu supaya bisa diposisikan, karena bedanya cuma 1 cm. Jadi yang sebelah sini bautnya masih dibaut kayak gini nih, sama kayak bawaannya nih. Sebentar, susah nih posisinya. Nah ini dibaut kayak gini teman-teman, sama aja mirip-mirip kayak bawaannya posisinya tuh. Cuma memang ini agak sedikit sempit karena kan ada instrumen di sini nih, oli, netral, high beam sama lampu sen ya. Jadi ya padat sih kalau menurut saya ya, padat banget. Jadi ini tampilannya mirip-mirip dimensinya ya, nggak jauh beda tuh. Tanduk rusak juga aman, sebelah sini juga aman ya, tinggal diposisikan aja biar di tengah ya. Nih kayak gini kalau tampilan dari atas ya. Kalau dari depan kayak gimana nih, kayak gini ya. Menurut saya sih cocok, cuma ini si speedonya bukan diturunin, kan platnya biasanya di atas kayak gini ya. Sekarang ditaruh di bawah, jadi ngebaut dari bawah ya, bukan dari atas ngebautnya, karena susah banget. Untuk kabel-kabel ya udah diposisikan aja, walaupun masih semberawut kayak gini, tapi saya rasa udah cocok lah. Nah kayak gini tampilannya. Ntar coba saya naik dulu. Nah kalau posisi riding kayak gini jadinya. Menurut saya sih elegan, cakep banget.
Nih, ini kita belok kanan ya. Nih, karena ini posisi stang under yoke juga. Nih, ini jauh sama tanduk sama speedo juga masih banyak jaraknya, mungkin sekitar 1 sentian lah. Pokoknya nggak sampai mentok. Terus untuk belok ke sebelah kiri, nah ini juga masih jauh ya, tuh masih jauh. Terus speedo juga di sini masih jauh. Jadi jaraknya lumayan fleksibel, maksudnya ini masih bisa digeser-geser, terus masih bisa diposisikan si koplingnya mau ke agak atas agak bawah, bebas aja. Dan ini pun kabel-kabel nyaris saja nih, ini kan kontak ya. Nah ini jaraknya cuma sejari begini ya. Jadi ini memang tadinya mepet banget, cuma si apa namanya, si bracketnya di bending supaya lebih rebah, jadi nggak terlalu si speedonya nggak begini ya, jadi lebih rebah dan enak juga dilihatnya ya. Tuh ini nggak keganggu, semuanya dipresisikan lah pokoknya ya, diposisikan supaya di tengah juga ini kiri kanan. Nah buat teman-teman yang pakai apa master remnya radial yang apa namanya nih model kayak gini ya. Nah model kayak gini itu harus diposisikan ya, mungkin ini di atasin, dibawahin si handle-nya atau digeser-geser, terus usahakan si posisi speedo ini kiri kanan sama ya. Ya beda-beda tipis nggak apa-apa karena bentuknya juga beda. Ini kan lebih kecil, kalau ini lebih besar yang sebelah kiri. Jadi ini mungkin sedikit agak mepet dikit satu jari, kalau ini satu jari longgar ya. Jadi menurut saya sih perjuangan banget bikin bracketnya, susah banget masang bautnya juga. Terus untuk kilometer RPM, kabel RPM sebentar, aduh susah banget ya. Kabel RPM-nya sebelah sini nih. Nah, kabel RPM masih terpasang di sini ya. Ini bracketnya tuh, ada plat kan di sini ya. Nah, di dalam sini ada plat tembus ke sana. Kalau ini bautnya masih di apa namanya? Masih pakai lubang bawaan. Kalau sebelah sini ngelubangin lagi. Terus yang apa? Odonya ya. Sebentar. Tapi belum saya pasang sih kabelnya, tapi bisa dipasang nanti. Nah, ini di sini ya, jadi masih bisa sebenarnya. Oke, soket-soket juga tuh di dalam situ ngumpul di situ, tapi yang soket besarnya saya taruh di bagian bawah tangki ya, karena ini posisi under yoke ya. Tuh jaraknya tuh masih sangat longgar, nggak sampai nyentuh, aman lah menurut saya ya. Sorry kalau ini videonya malam-malam jadi kurang jelas. Sampai keringetan masang speedo tuh. Jujur karena memang susah banget buat nge-PNP-in sama bracketnya sama beresin si soket-soketnya, susah banget. Sekarang kita coba ya, kita tes teman-teman. Kita tes nyalanya seperti apa dulu nih, harus lihat lampunya ya, klasik aja sih, nggak warna-warni nih kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tampilannya menurut saya sih elegan, cakep banget. Ini cuma ampere bensin belum saya pasang. Nanti deh, kabelnya masih sisa satu di sini, harus jumper langsung ke holder ya teman-teman. Nah ini untuk kabel oli netral, lifting sebentar sennya. Nah sennya ini, terus ini high beamnya. Nah itu, coba lampu tembaknya. Nah gitu ya. Oh sana, tuh. Kayak gitu. Kalau netralnya fungsi nggak? Kalau dimasukin gigi fungsi tuh mati kan. Nah jadi semuanya berfungsi dengan baik ya. Nih liftingnya, lampu jauh dekatnya, indikatornya hidup, terus lampu jauhnya nih lampu tembaknya hidup, lampu netralnya sama oilnya, nah kayak gitu hidup semua ya, cakep. Tinggal ampere bensin aja yang belum. Karena harus buka holder, harus ya segini dulu aja dah ya, nanti kita lanjutin ya. Kalau untuk sensor suhu karena tadinya kan si RL itu sensor suhunya nyatu sama ini nggak bisa teman-teman, jadi saya pakainya di sini aja dulu ya. Nah di sini nih masih di tangki tuh, ini voltmeter sama suhunya berapa nih, 27 derajat, dingin banget. Nah untuk tampilan depan kalau mau lihat nih kayak gini, udah kayak gitu sennya ya. Sebentar, kalau dimatiin sennya jadi warna biru nih kayak gini. Lampunya ya variasian aja sih.
Oke teman-teman, mungkin itu aja kegabutan si RR ini pakai speedometer RXZ ini. Saya rasa sih ini RXZ yang Gen 2 kalau nggak salah ya. Gen 3 tuh ada yang listnya ini warna keruman, terus ada yang agak kotak-kotak gitu. Saya lebih suka yang ini. Jadi sebelah sininya bisa pakai sensor suhu yang bulat kalau mau ya, kalau nggak pun ya nggak apa-apa. Gini aja udah cukup. Ini juga voltmeter masih terpasang di sini, jadi ada dua voltmeternya. Nih voltmeter juga di sini 11,5 sama. Oke, jadi ini nggak ada kendala, kiri kanan aman semuanya teman-teman. Tuh, kiri kanan aman semuanya, pokoknya udah tinggal gas aja, tinggal dites. Ini lumayan kuat ya, bracketnya saya bikin lumayan karena platnya juga tebal banget. Oke teman-teman, kayak gitu aja videonya di kesempatan kali ini untuk pemasangan speedometer RXZ di RR ya, di Kawasaki Ninja RR. Jadi tampilannya kayak gini, lebih klasik, lebih berasa retro banget, berasa jadul banget jadinya. Ini kenapa saya pilih ini karena suka aja, terus nggak banyak orang pakai, jadi menurut saya ini worth it ya teman-teman. Plug and play nggak? Tentu saja tidak, paksa pastinya untuk bracketnya ya. Kalau untuk soket-soket ya tinggal mindahin jalur doang, kayak lampu sen, netral, lampu speedo dan lain-lain itu diposisikan di soket 6 ya, dan soket 4 kalau di RR bawaannya. Jadi saya nggak ngerubah bawaan dari kabel jalur body si RR, yang dirubah yang di sininya. Jadi biar langsung plug gitu soketnya. Oke, see you, bye bye next time. Assalamualaikum.